kali ini kita akan membahas sesi kedua tentang basic konsep dari customer experience itu. Ini kita masuk di sesi yang kedua. Nah, di sesi kedua ini saya akan membahas kepada teman-teman bagaimana sebenarnya membangun pengalaman-pengalaman. Jadi kalau kita berbicara pengalaman pelanggan itu sesuatu yang benar-benar kita desain. Bukan yang kita lakukan itu by accidentally, tetapi by design. Jadi ada, kalau kita berbicara desain di sini ada perencanaan yang matang tentunya untuk membuat customer experience ini. Nah, membangun customer experience seperti yang saya katakan tadi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jadi itu memang harus by design, ya. Tentunya di sini kita membuat ada 5 cara yang ampuh menurut pengalaman saya dalam meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience. Ada 5 cara. Tapi bagi teman-teman yang sudah berpengalaman mungkin ini akan lebih dari 5 cara. Tapi as of now yang saya temukan ada 5 cara bagaimana caranya kita bisa meningkatkan customer experience pelanggan itu. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk memvisualisasi experience. Apa yang dimaksud memvisualisasi experience? Yang dimaksud di sini cara pertama ini kita bisa lakukan untuk membangun pengalaman pelanggan ini dengan memvisualisasikan experience. Namun sebelumnya itu kita pebisnis juga perlu mencerna konsep hierarki atau tingkat kebutuhan pelanggan itu. Jadi ada pemahaman hierarki atau tingkat kebutuhan pelanggan. Seperti yang saya maksud di sini adalah semakin tinggi pengkategorian pelanggan yang akan dicapai oleh satu perusahaan, pengalaman kita yang perlu kita hadirkan untuk memvisualisasikan experience pelanggan ini juga pengalamannya dibutuhkan semakin tinggi. Ya, jadi ini berbanding lurus. Jadi perlu memang kita di sini memvisualisasikan. Jadi visualisasikan itu tidak dapat sebenarnya kita pelajari di bangku kuliah atau di pelatihan, tetapi you do it by yourself di lapangan. Jadi kita melakukan itu di lapangan. Yang kedua, langkah kedua, kemampuan menerjemahkan visi dan mendesain peta experience. Dan dari peta experience ini kemudian kita terjemahkan di dalam bentuk pelatihan SDM kita. Jadi, nah, di sini kita lihat setelah kita mengetahui konsep pengalaman yang ingin kita bangun, tentunya hal tersebut juga perlu dilakukan oleh para entrepreneur atau para pebisnis adalah menerjemahkannya dalam sebuah pedoman yang kita kenal dengan istilah sekarang itu disebut dengan Customer Experience Map atau disebut dengan CEM, Customer Experience Map. Nah, Customer Experience Map ini atau CM ini sendiri dapat dijadikan tentunya ke depannya menjadi tuntunan untuk mencari perhatian serta melayani si pelanggan secara optimal. Jadi maksudnya di sini adalah melalui CEM ini atau yang disebut dengan Customer Experience Map ini menjadi fondasi dasar kepada kita nantinya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi apabila CEM-nya digunakan untuk meningkatkan suatu bisnis, katakanlah misalnya bisnis kafe misalnya. Nah, CEM ini nanti bisa kita buat dalam bentuk pelatihan karyawan di kafe tersebut. Ya. Kemudian, nah,
CM ini tidak akan bisa hadir tanpa adanya misi dan visi yang jelas dari perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya awal mula dari CM ini ya didapatkan dari misi. Jadi misi itu menurunkan CM. Oleh karena itu tadi saya mengatakan pada teman-teman, dibutuhkan emang pemimpin yang memiliki visi ke depan setelah dia mendapatkan pelanggannya. Kemudian pelanggannya ini yang sekarang ini mau dibawa kemana 10 tahun yang akan datang. Ya, tentunya kembali kepada definisi daripada organisasi. Organisasi kita itu ada karena pelanggan. Jadi once kita mendapatkan pelanggan ini tidak kita biarkan begitu saja. Perlu juga kita mau bawa kemana sesuai dengan arahan daripada perusahaan kita. Nah, kemudian nanti setelah dari CM ini nanti yang menjadi kita terjemahkan menjadi customer centric ya. Cara termudah untuk menetapkan visi adalah dengan mencatat ya informasi dan pernyataan yang dapat dijadikan panduan dari bisnis ya. Nah, kalau zaman dulu kita merekrut seorang pemimpin yang mempunyai visi. Jadi visi siapa? Visi pemimpin. Nah, sekarang ya di era sekarang ini kita merekrut pemimpin yang mempunyai visi, tapi visi pada siapa? Pelanggan. Oleh karena itu pelanggan ini maka kita harus pantau pergerakannya, kemana dia pergi. Ya, apa yang diminati oleh pelanggan, apa kegemaran oleh pelanggan, sehingga kita bisa mengikuti dari setiap pergerakan dari pelanggan tersebut. Ambil contoh misalnya bisnis fast food ya, fast food. Nah, di bisnis fast food ini kecepatan dalam memberikan sajian makanan ini menjadi prioritas utama. Ya. Atau kita ambil misalnya contoh di bisnis maskapai penerbangan misalnya. Keselamatan itu menjadi prioritas utama. Ya, yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Meski begitu, aspek lain yang berkaitan dengan bisnis tersebut tetap kita perhatikan agar bisa menjadi yang terbaik dalam pemberian layanan kepada pelanggan. Kalau di fast food misalnya seperti kebersihan, layanan, dan juga cita rasa makanan tersebut. Ya. Jika visi dapat selalu diraih pada kegiatan bisnis, customer experience pasti akan secara otomatis meningkat. Ya, customer experience. Nah, di definisi di sesi pertama kita berbicara customer experience itu kita berbicara emotional. Emotion. Jadi di sini kita berebut emosi dari si pelanggan. Kita tidak berbicara logika, tetapi kita berbicara emotion karena ada relevansi yang kuat atau keterkaitan yang kuat bila mana si pelanggan itu sudah semakin mengena dalam hal emosi ya terkait dengan hubungan kita dengan pelanggan, itu akan juga meningkatkan suatu loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Yang ketiga, membangun experience pelanggan. Nah, ketika semua staff kita telah dilatih sesuai seperti customer experience map yang saya katakan tadi ya, atau CEM ya, hasil yang diharapkan adalah tentunya staff ya mampu mengenal tujuan dari siapa, tujuan dari organisasi, serta memilih ya CEM yang sesuai dengan keinginan pelanggan ya. Misalnya pelayanan pada konsumen dewasa dan anak-anak tentunya di sini berbeda. Jika jadi tergantung dari situasi ya. Di sini staf juga harus mampu bertindak sesuai dengan panduan dari CEM atau customer experience mapping yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, lakukan interaksi dengan pelanggan. Nah, setelah kita membangun semua itu, tentunya kita melakukan interaksi. Melakukan interaksi ini nanti tentunya membangun pengalaman pelanggan
juga bisa dilakukan dengan jalan seperti itu. Seperti apa? Membangun interaksi. Dalam tahap ini terdapat 3 tahapan yang perlu kita bangun dalam membangun interaksi itu, yakni yang disebut dengan experience voting point atau disebut dengan EVP, ya, experience touch point, ya, atau ETP, atau yang disebut dengan experience response point yang ketiga. Jadi tahapan ini mulai dari experience voting point, experience touch point, dan experience response point. Nah, experience response point adalah respon pelanggan terhadap, ya, interaksi kita dengan pelanggan. Jadi bagaimana responnya? Jadi bukan hanya terhadap produk, namun secara apa yang disebut secara konteks, ya. Di sini, ya, bisnis misalnya kalau cara menyajikan makanan, misalnya kita bicara fast food, atau interior ruangan dari restoran tersebut, ya, atau fasilitas dan lain sebagainya. Nah, ada yang disebut dengan EVP, experience point, voting point. Ini sendirinya merupakan poin yang memiliki fokus utama untuk merangsang pelanggan untuk bersedia datang serta merasakan apa yang ada di experience response point. Apa yang merangsang pelanggan? Misalnya pelayanan yang sangat prima dari karyawan, kemudian fasilitas yang tersedia, ya, dan lain sebagainya. Untuk sementara itu, untuk experience touch point adalah interaksi layanan yang secara keseluruhan yang dirasakan oleh siapa? Oleh pelanggan. Hal ini berlaku tentunya untuk bagi seluruh karyawan. Misalnya pemilik restoran tadi yang saya bilang tadi kepada teman-teman, pelayanan hingga satpam hingga cleaning service-nya pun. Jadi semua yang terkait di situ. Dan langkah yang terakhir adalah mengukur tingkat pencapaian kepuasan pelanggan yang telah diraih. Setelah itu mereka mulai menimang-nimang, melihat, mulai mengevaluasi, serta bahkan tidak hanya mengevaluasi, tetapi mulai mengukur efektivitas dan dalam meningkatkan customer experience. Hasilnya bisa digunakan untuk nanti hasil ini bisa kita gunakan untuk menyempurnakan kembali customer experience mapping atau CEM-nya, ya. Nah, yang kelima adalah ini yang terakhir, ukur customer delight atau kepuasan pelanggan. Langkah terakhir ini tentunya adalah menilai, mengukur tingkat kepuasan pencapaian dari siapa? Pelanggan yang telah diraih. Nantinya proses ini akan dievaluasi serta diukur mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan customer experience. Hasilnya nanti sama seperti saya sudah katakan tadi, bisa digunakan untuk CM. Nah, teman-teman, itulah 5 langkah yang bisa kita diskusikan pada pagi ini tentang bagaimana membangun customer experience pelanggan. Dan dengan berakhirnya ini kita sudah memahami bahwa customer experience ini is not by accident, tetapi by design. Mari kita desain customer experience kita untuk dapat meningkatkan kemajuan dari kelangsungan hidup organisasi kita. Saya Rudi Magelang.